Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang request dari Bapak Febrianto Budi Prakoso ya. Ini salah satu subscriber Investor Happy yang menanyakan untuk mengulas saham MLIA ya. Nah, oke, kita akan coba bahas ya. Dan ini udah saya siapin beberapa data ya. Ini laporan keuangan kuartal satunya. Ini untuk chartnya nanti lihat, dan ini untuk kita lihat untuk profilnya ya. Nah, Mulia Industrindo, nah didirikan apa ini? Nah, guys, malah ke sliding. Nah, Mulia Industrindo TBK. Saya dulu nggak kelihatan. Nah, ini didirikan pada tanggal 5 November ya, 1986. Nah, kalau kita lihat core bisnisnya ini, nah ini satu membuat keramik ya, Mulia keramik, terus Mulia gelas, jadi mungkin kaca gitu ya, terus mungkin keramikan, kaca-kacanan ya. Kalau kita lihat dari anak usahanya seperti itu. Ya bener guys, ini produksinya nih ya, kaca lembaran, glass block, terus kemasan kaca pengaman otomotif, dan hasil produksi lainnya ya. Jadi ini ternyata bikin kaca untuk otomotif juga ya. Oke, kita lihat untuk pemegang sahamnya. Kalau kita lihat sini pemegang sahamnya Bapak Eka Gunatama Mandri, ini pegang 41,45% ya, ini sebagai pengendalinya. Berikutnya ada masyarakat sekitar 32,75%. Ini untuk masyarakatnya atau individu, misal kayak kita ini. Terus Mulia Graha Permai. Nah, Mulia Graha Permai ini pegang sekitar 25,8% ya. Kalau kita lihat number shareholder-nya juga udah berkurang ya. Ini mulai rutin berkurang. Ini yang berkurang ya untuk 28 April 2002 ya. Cuma ini updatean di Mei, Juni belum muncul sayangnya ya, mungkin udah berkurang juga mungkin ya. Nah, kita coba lihat untuk holding composition ya. Ini sebenarnya realnya berapa sih untuk individu. Nah, kalau kita lihat real individunya sekitar 3,5% ya, 3,65% guys di sini. Nah, di sini tertera 32 ya, cuma di sini realnya 3,65%. Ini untuk lokalnya ya. Coba lihat apakah foreignnya ternyata besar. Nah, kalau besar kemungkinan ya ada yang daftar di luar ya. Ternyata enggak guys, ternyata tidak. Yang besar itu ini ya, perusahaan ya, itu perusahaan ini 18% di sini ya. Nah, jadi kemungkinan di sini nyampur ya, yang masyarakat ini nyampur ini ya, nyampur dari individu dengan perusahaannya. Nah, di sini tertera cuma 18 ya, 18% ini perusahaan, kemungkinan ya kecampur dari reksadana ini masuk ke sini semua ya. Jadi realnya individu cuma ini ya guys ya, cuma tipis sebenarnya, cuma 3,65 ya. Sebenarnya oke sih malah ya kalau pemegang sahamnya tipis. Jadi gerak arah pun cepat ya, tapi RMB juga cepat juga guys. Oke, kita lihat untuk laporan keuangannya dulu ya. Nah, ini kita bahas simpel aja. Kalau untuk detail ya nanti silakan bukain notesnya ya teman-teman ya. Di sini ada notesnya. Nah, di sini nanti misalnya kayak gini, ini penjelasannya di sini ya. Nanti silakan teman-teman buka sendiri ya, biar durasinya nggak begitu panjang. Nah, pertama lihat sini dulu ya. Ini disajikan dalam bentuk apa? Nah, ini disajikan dalam bentuk ribuan ya. Artinya nanti teman tambah nolnya 3. Jadi seperti ini, bukan 800 juta ya, tapi ini 800 miliar ya, karena nolnya tambah 3. Nah, ini 30 Juni 2002 dan ini 31 Desember 2002. Jadi ini per kuartal, tapi ini kok lompatnya jauh ya, karena aku nemu kuartal 2 cuma kuartal satunya ini ya, kuartal 2 nya malah belum muncul nih. Ini 30 September 2021. Nah, kita lihat untuk asetnya sendiri ya. Asetnya sendiri sekitar 6,5 ya per ini ya, per Juni ini ya 2022 ya. 6,5 triliun ya, karena ini tambah nolnya 3 kan ribuan, dan sebelumnya 6,1 ya, jadi naik sekitar
400 miliaran ya untuk kenaikan dari asetnya sendiri. Lumayan gede guys ini ya. Nah, untuk liabilitasnya ini sekitar 2,6 ya, 2,6. Jadi ini ya sekitar separuh ya, 40% lah ya. Jadi masih ideal ya 40%. Jadi belum ada 50% ya. Nah, untuk ekuitasnya sendiri masih sekitar 3,8 ya, dan liabilitasnya sekitar 2,6. Jadi hampir ya 40%-nya ya dari asetnya ya. Kalau kita bandingkan dengan asetnya, kalau kita lihat per 31 Desember kemarin ini 2,7 ya, sebenarnya malah ada penurunan untuk liabilitasnya dari 2,7 turun ke 2,6 ya guys ya. Nah, ekuitas sendiri terakhir ini di 3,8 triliun ya. Jadi naik ya, kalau kita bandingkan per Desember kemarin ini naik sekitar 400 miliaran ya untuk kenaikan ekuitasnya sendiri. Nah, untuk penjualannya memang naik ya guys. Untuk penjualannya ini 2, triliun naik dari sebelumnya 2,41 ya. Kalau kita bandingkan ini ya secara year to year ya nih guys ya, satu year to year bukan per kuartal ya. Ini secara year to year per kuartalnya ya. Misalnya ini kuartal 1 kita bandingkan dengan kuartal 1 di tahun lalu gitu loh. Jadi ini 2T dan ini naik ke 2,5T. Kita tinggal lihat untuk laba bersihnya sekitar 479 miliar ya. Kalau kita bandingkan sebelumnya 2358 ya. Jadi ini naik sekitar 100%-an ya. Sekitar 100%-an untuk kenaikan dari ini ya saham Emilia ya, Mulia guys, susah banget disebutnya, Mulia Industrindo. Jadi saham Mulia ini naik ya dari 238 miliar naik ke 479 ya. Ini kalau kita bandingkan secara year to year ya. Jadi ini naik ya hampir ya 100%-an lah ya, sekitar 100%-an. Kalau untuk lihat untuk EPS-nya sendiri juga sama ya, dari 180 naik ke ini ya, ke 362. Jadi naik ya sekitar 100%-an juga untuk kenaikan EPS-nya. Sebenarnya ini oke ya, tinggal nanti lihat apakah ini bagi dividen apa enggak ya. Kita lihat untuk cash flow-nya sendiri. Nah, untuk cash flow-nya sendiri juga naik ya ini untuk operasionalnya. Mungkin teman-teman yang suka lihat cash flow, profit operasional, operating ya dari sini ya. Nah, untuk cash flow sendiri ini naik ya dari 488 miliar naik ke 545 ya. Jadi naik ya sekitar 60 miliaran ya guys untuk kenaikannya untuk cash flow dari operasional. Untuk kas ke periode sekitar sebelumnya 296 ya, 296 miliar naik ke 806 miliar. Sebenarnya signifikan sekali untuk kenaikannya ya. Nah, kita lihat untuk chartnya, dan di sini kalau lihat historis ke belakang sayangnya belum ini ya, belum bagi dividen guys. Nggak tahu, mungkin tahun depan mungkin ya, atau mungkin di akhir-akhir sisa akhir bulan ini mungkin bagi dividen, kita nggak tahu. Dan ini kalau kita tarik ke belakang belum bagi dividen ya, cuma kalau kita lihat dari chartnya ini tumbuh ya, lumayan ya tumbuhnya. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri, sebentar, balikin dulu guys. Nah, udah benar. Nah, oke ya. Ini kalau kita lihat ini naik terus ya dari April kemarin, bakal dari awal tahun ya. Ini mulai startnya 20 September 2020 ya, ini naik terus sampai saat ini ya. Cukup naik ya. Kalau kita lihat dari sini naik, memang dulu sempat berapa ini? Yang paling tinggi di arah sini guys, di 302 ya. Ini 2019 jatuh ke 89, setelah itu 2020 naik sampai saat ini ya di 565 ya. Ini hampir sekitar 400% ya, udah naik hampir 400% guys. Coba lihat berapa persennya, 700 bukan ya? Iya guys, sekitar 700% kenaikannya, apalagi ke hacknya sini 900 ya, keren ya.
Jadi kalau kita sabar, emitennya itu growth, kemungkinan kalau kita kuat hold ya kayak gini ya, bisa panen di masa yang akan datang guys. Tinggal nanti teman cari aja emiten yang growth ya. Nah, sayangnya ini sebenarnya perusahaan ini tumbuh ya, cuma sayangnya ini ya, belum nggak bagi dividen aja itu, kekurangannya ini. Nah, itu aja sih. Ini sejak stock split langsung naik lagi ya, udah cuan banyak ini karena barangnya dinaikin 2 tapi harganya naik lagi. Ini SS nih guys ya, jadi 1:5, jadi punya 1 dapat 5 yang baru, tapi harga turun dan ini dinaikin lagi, udah jadi cuan lagi aja. Nah, ini untuk teman-teman ya yang mau entry sini lumayan tinggi guys. Kalau kita lihat tarik dari supportnya, ini ada support di arah sini ya, di sekitaran 500-an ya, sampai ini ya, ini 500 sampai 498 ya, sampai sekitar gitu, apa 490 lah ya. Ini ada support dekatnya situ, atau mau nunggu di sini ya silakan ya. Ini udah lumayan tinggi guys kalau untuk saya. Dan mungkin ya bisa lagi naik tinggi ya, tinggal nanti lihat di kuartal kedua seperti apa ya untuk untuk pelabanya ya, apakah naik apa enggak. Kita tinggal nanti bandingin aja. Dan ini untuk ini ya, untuk support di sini sekitar di 425 ya, ada support lagi di situ. Serah teman mau nunggu di sini atau di sini, atau mau langsung beli sini ya silakan. Cuma kalau kita lihat dari laporan keuangan tadi, ini cukup sehat ya, perusahaannya sehat, dan untuk likuiditasnya juga nggak tinggi. Cuma kekurangannya satu, belum bagi dividen aja guys. Kalau untuk kita yang nyari dividen sekalian nunggu growth, ini kurang menarik ya, karena ini growth cuma kurang bagi dividen aja guys ya. Kekurangannya itu aja sih untuk Emilia ya. Mungkin kalau mau entry ya lebih baik nunggu di sini aja ya, ini udah mulai menukik turun. Atau mau nunggu di ini udah mendekati support sini juga sih. Nah, ini ada support sini juga, cuma baru ke tes ini ya, 1 2 ya, 2 1 ya, 3 belum begitu banyak ya. Dan ini ke tes lumayan banyak di sini ya. Nah, setelah teman mau nunggu di sini, ini dekat supportnya juga, atau di sini ya. Dan ini cukup tinggi ya, mungkin tinggal dipasang alert aja, nyari harga yang terbawah. Lebih baik posisi nanjak ke sini ya, daripada kita nyegat sini ternyata bablas. Nah, enakan gini, kalau kita lihat ini intraday-nya ketika udah hijau, ini cenderung kedua kalinya, 3 kalinya hijau ya. Nah, keempatnya baru koreksi, setelah itu naik lagi ya. Ini kelihatan kan, ini naik, keduanya naik, masih naik lagi kan. Nah, jadi tinggal nunggu ini titik baliknya aja ya. Setelah turun tinggal titik baliknya aja. Ini kalau kita lihat untuk intraday-nya ya, seperti itu ya. Sekilas ya untuk analisa saham Mulia Industrindo ya, atau MLIA ya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keramik gelas ya, dan dia juga bikin kaca mobil juga kan tadi. Oke, terima kasih telah tonton video ini. Kalau ada request ya silakan aja ditulis kolom komentar. Kalau bisa nanti saya bikinin video untuk teman-teman semua ya. Terima kasih tonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.